Hai guys, kali ini aku mau share pengalaman pribadi yang membuat aku berani untuk resign dari perusahaan. Padahal aku tipe orang yang sangat mengejar karir demi bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun semua berubah setelah aku mengikuti salah satu seminar di Bandung. Nah, apa aja sih materi yang didapatkan selama seminar? Jangan lupa ikuti aku terus ya, dan jangan lupa subscribe lalu aktifkan notifikasi lonceng di sebelahnya. Nah guys, di materi 2 kita kali ini kita akan membahas tentang berdagang. Banyak sekali kita jumpai tulisan yaitu berdaganglah kamu, karena lebih dari 10 bagian penghidupan, 9 diantaranya dihasilkan dari berdagang. Maksudnya adalah 9 bagian entrepreneur dan 1 bagian lainnya adalah karyawan. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Hadis tersebut memberi petunjuk kepada kita semua untuk terjun dalam dunia perdagangan, karena salah satu peluang paling utama di dunia ini untuk menjadi orang yang berkecukupan hingga menjadi sosok yang kaya adalah dari dunia perdagangan. Yuk kita simak tausiah dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Makanya Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik pekerjaan yang barokah adalah tijarah. Betul Habib? Berdagang, bukan jadi karyawan. Nenek moyangku seorang pelaut itu kan keliling kemana-mana kan, keliling cari jual, bukan jadi karyawan. Enggak. Dan jenengan kenapa jadi karyawan terus mentalnya? Ini mental yang diwariskan penjajah dulu. Mental yang diwariskan penjajah dulu, jadi karyawannya Belanda itu. Belanda punya pabrik jadi karyawannya. Kita nggak mau, umat Islam mental seorang karyawan, mentalnya harus mental bos semuanya, harus jadi bos. Syarat satu nomor jadi bos adalah punya dagangan sendiri. Saya kagum sama bakul tempe karena dia bos tempe. Saya kagum sama orang yang jualan bakso, dia itu bos karena dagangannya dewe, nggak ada yang merintah. Buka ya sakarepku, tutup ya sakarepku. Jenengan nggak masuk 5 hari dipecat sama bosnya. Nanti kalau kita nggak kerja sebagai karyawan terus gimana makan? Lebih baik miskin bahagia daripada jenengan kerja tapi sengsara. Oh miskin tapi dia bisa kumpul sana kumpul sini kan bahagia ya, daripada kerja nggak bisa, saya ngantor, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begini. Itu esa piro dapatnya nggak seberapa, kecuali kalau gajimu 200 juta kerjalah, betul kan? UMR aja nggak nyampe kok, tapi disiksa oleh aturan pekerjaan yang luar biasa. Beranilah untuk jadi pedagang, beranilah. Yang belum berani jangan coba-coba, karena itu diperlukan mental seorang pedagang. Mental pedagang itu satu, judulnya yakin rezeki dari Allah, terus dia ikhtiar. Nah saya pengen teman-teman saya ini semua jadi bos nantinya. Sekarang karyawan dulu, ya sekarang karyawan dulu, nanti jadi bos semua. Maksud saya, ayo dipikir sisa hidup tinggal berapa tahun, jangan dihabiskan untuk cari duit tok eman-eman. Kehidupan ini kan banyak menyenangkan tuh, kumpul sama temen ya menyenangkan tuh, bisa pergi ke sana menyenangkan, duduk di sana menyenangkan, dekat ini bisa ngopi di mall asik toh ya, bisa menikmati nih alam nih, dinikmati Allah kasih alam, nikmati. Lah cara menikmati bagaimana kalau waktu kita habis buat cari dunia? Udah cari disimpan terus, ditabung, manfaat nanti untuk masa depan. Mati si awakmu, kesuwen mikir awak masa depan, ini mati sekarang. Masa depan gak usah terlampau dipikirkan tapi direncanakan, betul kan ya? Gak usah dipikirkan tapi direncanakan. Kemudian waktumu untuk cari duit tadi itu, duit ya gak usah lama 24 jam kamu bekerja, 24 jam kamu bekerja, tapi kamu jangan kerja 24 jam. Contoh boleh, buka toko online, Kamu bisa memanage bukanya apa?
selesai sholat duha, buka, cek, kirim, ya kan? Simple. Jual apa lagi? Jual kopiah. Di mana? Pengajian. Enak banget. Kerjanya jam pengajian dong. Tiap hari keliling dari satu majelis ke majelis yang lain, tengok dengarkan orang ceramah, makan dapat gratis pula di pengajian. Minum dapat gratis. Orang datang kopiah dibeli, orang pulang kopiah dibeli. Masya Allah nikmat. Dari mulai pagi sampai maghrib kelonan sama istri. Luar biasa. Nikmat. Kelonan sama anak. Guyon sama keluarga. Bersendaguro dengan tetangga. Nikmat hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu hidup ini bukan masalah uang, tapi waktu dinikmati untuk ibadah. Sejak kapan Anda itu kok membatasi rezeki dengan kerja di perusahaan tuh? Sejak sekolah ya? Betul? Benar enggak nih? Sejak sekolah kan? Dibatasi kamu mau kaya, kamu harus kerja, kamu kaya, kamu harus begini. Dan dibatasi itu kerja di perusahaan. Kenapa kita menggantungkan rezeki pada usaha kita yang dimiliki? Kenapa kok tidak punya pikiran yang luas? Pikiran yang luas. Siapa tahu begini, siapa tahu begini, siapa tahu begini. Karena Allah udah ngasih tahu, kamu nggak akan pernah tahu. Makanya kita buat aja sebanyak mungkin yang kita tidak tahu. Paham kan? Bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini. Jadi open mind, terbuka nih pikirannya. Bukan apa tertutup pada satu titik. Kalau udah begitu hidupnya mesti semangat. Keluar itu nggak ngomong, wah ini jualan batik lagi sepi. Jual batik jadi sepi nggak repot dia. Oh rezekinya dari yang lain banyak kok. Ya harus batik. Yang hidupnya di kantor gaji tetap. Tanggal 1, tanggal 2 transfer masuk. Betul kan? Anda kalau misalnya hidup di kantor dapat gaji tetap. Setiap tanggal 1, tanggal 2 gaji ditransfer. Hati kan tenang toh? Nanti tanggal 1, tanggal 2 kita akan gajian. Yakin betul ditransfer tanggal 1, tanggal 2 sehingga tenang. Kalau udah tanggal 1, tanggal 2 ada tagihan, hatinya tenang. Duit akan masuk. Sama transferan aja yakin. Nah, kalau sama transferannya Allah yakin enggak? Sama transferannya Allah yakin enggak itu loh? Kalau yakin sama transferannya Allah, maka hidupnya tenang. Tapi kan enggak. Karena enggak ada keyakinan objek, tapi itu gaib. Nah, makanya yang gaib itu modalnya cuma satu, ya yakin. Nah, untuk menggapai cita-cita kita enggak usah repot-repot usaha, tapi repot-repotlah doa. Nah, nanti kalau udah repot doa, Allah akan bimbing. Gini loh jalanmu. Gini loh jalanmu. Gini loh jalanmu. Kamu ke sana loh. Nanti Allah akan gerakkan hati kita. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Kamu coba usaha ini. Allah yang akan gerakkan. Ada aja nanti tiba-tiba Allah kirim orang. Orang tiba-tiba nongol di rumah kita, ngobrol, nggak sadar tiba-tiba tersemangati kita. Ya, berubah hati kita yang tadi ada loyo jadi semangat. Udah semangat keluar kemana, ketemu orang lain lagi. Karena bentuknya Allah ngasih rezeki dan pertolongan itu macam-macam. Kadang tiba-tiba di handphone muncul artikel, berubah semangat kita. Oh tiba-tiba kok waktu jalan lihat di bus ada iklan apa gitu ya. Ini kelihatannya yang saya butuhkan. Nanti Allah yang ngatur, tapi minta terus. Ya tapi minta terus, nggak harus kemudian jatuh ini tiba-tiba di apa namanya rekening kita ada transfer sekian gitu. Bukan seperti itu. Berarti kita udah kira-kira itu ya. Wah, jangan-jangan dari situ nih. Nggak usah begitu. Kita buat selebar-lebarnya. Allah bisa lewat manapun. Bisa dari sini, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana. Hasilnya nanti Anda akan menjadi orang yang punya bidang usaha yang banyak. Punya bidang usaha yang banyak. Kenapa? Karena bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini. Jadi manapun bisa.